Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil makalah kami yaitu mengenai sistem endokrin. Berikut adalah anggota dari kelompok kami yaitu ada Kiki Firdayanti, Budi Siswoyo, dan saya sendiri Fitri Aprina yang merupakan moderator dalam materi pada kali ini. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai sistem endokrin, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi tentang sistem endokrin itu sendiri. Nah, sistem endokrin itu merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Kelenjar endokrin sendiri berasal dari sel-sel epitel yang melakukan proliferasi ke arah pengikat sel epitel yang telah berproliferasi yang akhirnya membentuk kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu sendiri mempunyai fungsi sistem endokrin, yaitu mempunyai 5 fungsi umum. Yang pertama itu ada membedakan sistem saraf pusat dan sistem saraf reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua itu menstimulasi urutan perkembangan. Kemudian yang ketiga ada mengkoordinasi sistem reproduksi. Yang keempat ada memelihara lingkungan internal optimal. Kemudian yang kelima ada melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi stimulasi darurat. Sedangkan fungsi sistem endokrin itu sendiri mempunyai 4 kegunaan paling penting, yaitu yang pertama ada homeostatis. Nah, pada homeostatis ini dimaksudkan merupakan suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangannya dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi. Contohnya itu keseimbangan temperatur, metabolisme, nutrisi, sampai keseimbangan asam basa. Kemudian yang kedua ada combating stress. Combating stress ini dimaksudkan merupakan suatu upaya untuk mengatasi atau meminimalisir situasi yang penuh tekanan atau stres. Contohnya itu kayak trauma, shock. Kemudian ada juga yang kayak infeksi. Kemudian yang ketiga ada growth dan development. Ini dimaksudkan kayak pertumbuhan dan perkembangan, kayak mengembangkan jumlah sel atau hiperplasia dan juga mengembangkan ukuran sel. Kemudian yang keempat itu ada reproduktif. Kalau reproduktif itu maksudnya reproduction atau reproduksi, itu maksudnya mensekresikan hormon seks pada lelaki dan juga perempuan atau mengembangkan karakteristik organ seks primer dan juga sekundernya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Kiki Firdayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Firdayanti, NPM 1811060487 akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu klasifikasi hormon. Jadi, bila dilihat dari struktur kimianya, maka hormon dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama protein. Hormon tubuh atau growth hormone termasuk hormon protein yang terbesar yang mengandung 191 asam amino. Selanjutnya peptida. Yang termasuk peptida diantaranya ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu PRF dalam bentuk tripeptida, vasopressin dan okitoksin yang secara struktur kimianya termasuk oktapeptida. Selanjutnya ada asam amino, yang termasuk kelompok ini adalah hormon-hormon amino, yaitu termasuk berasal dari asam amino yang mengalami modifikasi. Selanjutnya ada steroid. Hormon steroid dihasilkan dari metabolisme dan proses konversi dari kolesterol yang mengandung 27 buah atom karbon. Selanjutnya ada asam lemak. Hormon
prostaglandin adalah satu-satunya hormon yang masuk kategori ini. Selanjutnya ada hormon dapat dibedakan menjadi beberapa berdasarkan kerja mereka. Yang pertama, hormon perkembangan atau development hormone. Yang dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah hormon-hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan, serta peranannya dalam biologi reproduksi. Selanjutnya ada hormon metabolisme atau metabolic hormone, konservasi atau proses homeostasis gula atau glukosa dalam tubuh diatur oleh beragam hormon, diantaranya glukokortikoid dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hormon trofik atau tropik hormon. Di dalam proses evolusi dan perkembangan spesies sampai mencapai peringkat vertebrata, terbentuk suatu struktur dari organ tubuh yang mempunyai peranan yang khusus di dalam pengaturan fungsi kelenjar endokrin. Terbentuk suatu sistem yang menghasilkan hormon yang merangsang kelenjar endokrin agar struktur kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon pula. Kemudian selanjutnya mekanisme aksi hormon. Suatu hormon harus berinteraksi dengan sel sasaran melalui reseptor khusus bagi hormon tersebut. Reseptor khusus ini disebut hormon interaksi. Dengan sel sasaran biasanya terjadi melalui pembentukan kompleks hormon reseptor. Hormon reseptor pada sel umumnya berupa molekul protein besar dengan bentuk 3 dimensi yang unik. Selanjutnya, sel sasaran ditentukan keberadaan reseptor khusus untuk hormon tersebut. Apabila tidak memiliki reseptor khusus untuk suatu jenis hormon, suatu sel tidak akan dianggap terhadap hormon yang dimaksud sekalipun hormon tersebut ada di dekatnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Siswoyo. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait sistem endokrin pada hewan invertebrata dan vertebrata. Nah, jadi yang namanya kelenjar endokrin itu dapat kita temukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun pada invertebrata. Nah, pada poin ini di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin pada hewan invertebrata. Yang pertama itu ada yang namanya Coelenterata. Nah, Hydra misalnya yang termasuk dalam golongan ini mempunyai sejumlah sel yang mampu menghasilkan zat kimia yang kemudian dapat berperan dalam proses reproduksi, proses pertumbuhan dan kemudian proses regenerasi. Kemudian yang kedua ada Platyhelminthes. Nah, hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi, dan hormon tersebut juga terlibat dalam regulasi osmotik dan ionik serta proses reproduksi. Kemudian yang ketiga ada nematoda. Nah, sistem endokrin pada kelompok hewan nematoda ini itu merupakan struktur khusus yang memiliki fungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan dengan sistem saraf. Kemudian yang keempat
itu ada yang namanya Annelida. Nah, sistem endokrin pada Annelida ini itu berkaitan erat dengan yang namanya aktivitas pertumbuhan, kemudian perkembangan, regenerasi, dan juga reproduksi. Kemudian yang kelima ada yang namanya moluska. Nah, hewan yang tergolong dalam jenis ini itu memiliki organ endokrin klasik. Nah, senyawa yang dilepaskan itu menyerupai protein dan berperan penting dalam yang namanya mengendalikan osmoregulasi, kemudian pertumbuhan, serta juga reproduksi. Nah, yang keenam itu ada yang namanya krustasea. Nah, sistem endokrin pada krustasea umumnya itu berupa sistem neuroendokrin. Nah, meskipun mempunyai organ endokrin klasik, sistem endokrin pada krustasea ini itu memiliki fungsi yaitu mengendalikan osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, kemudian pertumbuhan, dan juga pergantian kulit. Nah, kemudian yang ketujuh ada yang namanya insekta. Insekta ini memiliki 3 kelompok sel neuroendokrin utama yang terletak pada sistem saraf. Nah, yaitu ada sel neurosekretori medialis, kemudian ada sel neurosekretori lateralis, kemudian ada yang namanya sel neurosekretori esophageal. Nah, jadi kalau barusan saya sudah membahas mengenai sistem endokrin pada hewan invertebrata, kemudian saya akan menjelaskan sistem endokrin pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada Pisces atau ikan. Nah, pada Pisces ini dia memiliki hormon yang namanya gonadotropin, di mana hormon gonadotropin ini itu dihasilkan oleh kelenjar yang namanya pituitari dan neuroendokrin yang berperan dalam mengontrol proses diferensiasi gonad pada beberapa jenis ikan. Nah, ikan pada kelompok Teleostei misalnya memiliki organ corpuscula stanius yang merupakan kelenjar endokrin kecil yang berada letaknya di permukaan ginjal. Nah, corpuscula ini mengandung hormon yang meregulasi kadar kalsium. Kemudian yang kedua ada amfibi. Hormon tiroid tidak hanya mengatur pertumbuhan dan pematangan seksual saja, nah tetapi juga mengontrol yang namanya metamorfosis. Semua kelompok amfibi itu termasuk anura ya, itu mempunyai 2 jenis hormon gonadotropik yang secara struktur dan fungsinya mirip dengan LH dan FSH pada mamalia. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya reptil. Nah, kelenjar endokrin pada reptil ini itu ada hipofisis, adrenal, tiroid, pankreas, testis, ovarium, dan pineal. Kemudian pituitari posterior itu yang terdapat pada reptil itu mensekresikan hormon yang namanya AVT atau arginin vasotosin dan mesotosin. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya Aves. Nah, kelenjar pituitari posterior itu menghasilkan AVT dan mesotosin. Kelenjar tiroid kelompok unggas ini memiliki keunikan karena tidak terdapat sel-sel kalsitonin yang letaknya terpisah di kelenjar
ultimobrachial. Nah, sistem hormon tiroid ini mirip dengan sistem pada sintesis mamalia, yaitu terdapat hormon yang namanya T3 dan T4. Kemudian yang kelima ada mamalia. Nah, kelenjar endokrin utama pada mamalia itu adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, ada juga adrenal dan gonad. Nah, hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar tersebut itu mempengaruhi berbagai sel dan satu sama lainnya selama perkembangan mamalia itu sendiri. Nah, berbeda dengan invertebrata, sistem endokrin vertebrata itu dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya hipotalamus dan juga pituitari. Nah, hipotalamus itu merupakan bagian otak vertebrata yang terletak di bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan juga endokrin. Nah, talamus itu merupakan kumpulan sel saraf yang letaknya itu di bagian tengah otak vertebrata. Nah, hipotalamus ini juga memiliki fungsi untuk mengendalikan kelenjar pituitari. Nah, sementara pituitari juga berfungsi untuk mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Oleh karena itu, yang namanya hipotalamus itu dapat juga disebut sebagai kelenjar induk. Nah, kemudian yang ketiga ada organ endokrin tepi. Nah, kalau tadi yang pertama ada hipotalamus dan juga yang kedua ada pituitari. Yang ketiga ini ada yang namanya organ endokrin tepi. Nah, organ endokrin tepi ini merupakan semua organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari juga. Nah, semakin hari semakin banyak ditemukan yang namanya organ endokrin baru pada hewan vertebrata. Saat ini banyak diketahui jantung juga mempunyai kemampuan menghasilkan hormon yang disebut ANP. Hormon tersebut berkaitan erat dengan pengaturan ion natrium di dalam ginjal. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.